Selamat malam kepada para pemirsa Good News dimanapun berada, yang pada malam hari ini kembali bergabung bersama kami di dalam program siaran Berbincang Santai Rumah Tangga dan Manajemen. Sebelum kita memulai akan pembahasan kita atau perbincangan kita pada malam hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, pada malam hari ini kami akan kembali untuk berbincang-bincang tentang topik rumah tangga dan juga manajemen. Kiranya Engkau pimpin kami agar perbincangan ini boleh berjalan dengan lancar dan semuanya boleh untuk menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para pemirsa, pada malam hari ini acara kita akan dibantu oleh Bapak Fajar. Untuk itu, waktu berikutnya kami langsung saja serahkan kepada Bapak Fajar. Baik pemirsa dimanapun saudara berada, terima kasih bersama dengan saya Fajar Yulistio yang akan memandu sepanjang acara berbincang-bincang maupun pengajaran tentang psikologi. Bersama kita di studio Saudara Elvin Tobing. Selamat malam pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, kita dapat boleh bertemu kembali pada acara di studio Good News TV, yaitu TV keluarga dan kesehatan kita bersama. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas maupun mendengarkan satu penjelasan tentang bayi bau tangan. Wah, ini sepertinya satu judul yang tidak lazim. Kita akan dengarkan pembahasan yang disampaikan oleh Saudara Elvin, bayi bau tangan. Kami persilakan Saudara Elvin. Terima kasih Saudara Fajar. Pemirsa yang berkati Tuhan dimanapun berada, bertemu lagi kita di Good News Ministry pada malam ini bersama saya. Malam ini saya akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk berbincang santai mengenai topik dari sebuah topik rumah tangga atau parenting, yaitu yang berjudul bayi bau tangan. Ya, saya akan sampaikan sedikit apa sih kira-kira yang disebut bayi bau tangan ini. Ya, ini mungkin bagi beberapa orang sudah familiar, tapi mungkin bagi beberapa orang juga mungkin belum terlalu familiar. Untuk itu kami mohon kita bisa sama-sama mendengarkannya. Kita bisa nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan nanti boleh disampaikan ya lewat channel yang kami sudah sediakan, sehingga nanti di akhir sesi kita bisa berbincang untuk menyelidiki lebih jauh apa kira-kira arah pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi ada sering ungkapan ya, ada sering kata-kata yang disampaikan kepada orang yang sedang mempunyai anak bayi, dan saya sendiri mengalami ini beberapa kali. Saya punya 3 anak. Saya sering sekali ada tiba-tiba orang melarang, jangan keseringan digendong, nanti bau tangan. Nah, itu ya. Itu beberapa ungkapan yang sering disampaikan orang ke saya atau ke istri saya yang menggendong, dan juga ini saya sering perhatikan kepada orang-orang tua yang lain ya. Jangan keseringan digendong, nanti bau tangan, nanti manja loh. Nah, itu ya. Kalau bayi keseringan digendong nggak baik, bikin manja. Nanti bau tangan, ya. Ketagihan. Nah, gitu. Ntar kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau nggak digendong, nggak bisa tidur. Jadi kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itulah beberapa ungkapan orang kepada ibu atau siapapun, atau ayahnya atau siapapun yang sering menggendong bayinya. Ya, lalu di pengalaman saya sendiri, sampai sudah anak 3, saya sering sekali menggendong anak saya, terutama ketika di usia sangat muda sekali, terutama di usia sampai 1,5 tahun itu, saya sering tidur. Dan apa yang saya sering lakukan, sering menggendong anak saya gitu. Apa yang sering terjadi ketika saya sering menggendong anak saya, dan apa sebenarnya yang dirasakan oleh anak itu ketika ternyata digendong? Tidurnya anak itu jadi lebih lama dan lebih nyenyak. Bayi memang kan tidur ya seharian itu memang hampir 20 sampai 22 jam itu kan dihabiskan waktu untuk tidur ya. Lalu seiring dengan bertambah umur semakin berkurang. Nah, terutama di bayi usia tahun-tahun pertama itu kerjanya memang tidur, lalu nanti pas ngompol nangis, atau pas ada kondisi yang lain dia nangis, ya kita ganti popoknya, atau pas dia lapar kasih ASI atau kasih
setelah 6 bulan mulai makan makanan yang lembut, ya dia kenyang tidur lagi, itu yang memang tidur terus. Dan berbeda, akan lebih panjang rasanya, ya akan lebih panjang. Kita lihat kalau ketika anak itu atau bayi itu sering digendong, tidurnya menjadi lebih lama dan lebih nyenyak. Ya. Lalu kami ingin sedikit menyampaikan apa sih kira-kira pandangan teori psikologi ya terhadap masalah bayi yang digendong ini, apa hubungannya gitu ya kira-kira dengan kejiwaan si bayi atau kejiwaan manusia suatu hari kelak. Ada seorang psikolog bernama Erik Erikson ya, dia penganut aliran teori psikososial. Dia katakan begini, bahwa tahapan perkembangan psikis manusia itu dalam rentang hidup kita itu dibagi dalam beberapa tahap ya, dibagi dalam beberapa tahap. Setidaknya ada 8 tahap. Jadi dikatakan di setiap tahap itu diharapkan kita berhasil melewati tugas-tugas perkembangan kita di situ. Kalau kita berhasil di situ, nanti di tahapan perkembangan selanjutnya kita akan mudah ya, akan mudah dan bahkan akan mendukung kita ketika nanti usia memasuki masa dewasa. Kalau tidak berhasil, maka dikatakan pilihannya adalah kita akan mengalami krisis. Ya, kita akan mengalami krisis. Kita itu siapa? Yang mulai dari bayi sampai tua itu kita akan mengalami krisis di setiap tahapan. Ya, kalau kita tidak berhasil melewati perkembangannya, dan itu nanti sangat mempengaruhi kelak psikis kita di usia dewasa kita nanti. Kira-kira pembagiannya seperti ini. Usia 0 sampai lebih kurang 1 tahun atau mungkin beberapa mengatakan 1 tahun, ini namanya stadium infansi ya, infansi bayi. Ya. Apa yang terjadi di sini? Ada namanya trust and mistrust ya. Trust and distrust. Kepercayaan di sini bukan maksudnya beliefs atau sebuah keyakinan, bukan trust. Trust itu artinya saya percaya sama seseorang atau tidak gitu ya. Trust ya, kepercayaan atau tidak percaya. Kalau berhasil di usia ini, nanti dikatakan orang ini cenderung punya rasa trust, rasa percaya yang positif terhadap orang di sekitar. Dia bisa membangun interaksi yang positif dengan orang dewasa di sekitar, termasuk nanti sampai tua ya, sebelum tua mungkin pas remaja, dewasa, ketika membangun hubungan dengan lawan jenis juga dia bisa membangun hubungan yang baik, yang positif. Dengan hubungan orang rekan kerja dia juga bisa punya hubungan yang baik ya, tidak selalu bermasalah hubungannya dengan orang lain. Dan usia-usia segini katanya adalah usia yang sangat kritikal, melatih anak itu bisa percaya atau tidak dengan lingkungannya, bisa punya hubungan baik atau tidak dengan lingkungannya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi terkait itu, dan seterusnya. Di setiap tahapan itu saya kira kita tidak bahas semua karena kita fokus di usia ketika anak itu masih sering digendong gitu ya, di usia 0 sampai 1 atau 1,5 tahun itu ya. Di situ kita adalah usia atau fase yang sangat kritikal, melatih apakah seseorang itu nanti bisa percaya atau tidak kepada lingkungannya. Lalu kalau kita perhatikan di usia 1 atau 1,5 sampai kira-kira 3 sampai 3,5 tahun, itu anak sudah mulai melakukan gerakan-gerakan yang lebih tidak terkendali dibanding sebelumnya. Ya, lalu mulai merasa, terutama pas memasuki usia 3 tahun itu, mulai merasa seperti dia bisa melakukan sesuatu, ya nggak pengin ditolong, dia bisa, padahal kalau makan tumpah-tumpah, minum juga tumpah dan segala macam. Nah itu sebenarnya kalau mau melatih anak, apakah anak itu satu waktu akan mandiri atau tidak, otonom atau tidak, di usia yang kritikalnya adalah di usia ini. Kalau misalnya dikit-dikit terus kita larang, terus kita ambil alih gitu ya, nah anak itu diprediksi itu nanti akan tidak percaya diri dengan kemampuannya, sehingga dia sering ragu ya, dia sering ragu, terlalu mengontrol, jadi nggak berani ngambil risiko apapun gitu ya. Itu. Nah seterusnya saya kira saya tidak akan terangkan semua, tapi di usia-usia ini yang sangat kritikal ya, yang sesuai dengan pembahasan kita. Jadi terutama di pembahasan kita adalah di usia 0 sampai 1 atau 1,5 tahun. Itu yang menjadi fokus perhatian kita. Nah, apa yang terjadi di usia ini? Usia 0 sampai 1,5 tahun adalah masa membangun basic trust.
Artinya apa? Rasa percaya yang paling mendasar. Kenapa dikatakan usia begitu? Karena di usia ini anak memang bisa dibilang ya dari hampir dari semua makhluk hidup, terutama dari jenis manusia dan binatang. Sebenarnya manusia adalah makhluk paling lemah ketika bayinya ya. Lama sekali dia membutuhkan bantuan dari orang dewasa sekitarnya, terutama dari ibu atau ayahnya atau kakak-kakaknya. Berbeda maaf dengan anak binatang misalnya, anak kambing, anak gajah, baru lahir nggak berapa lama sudah belajar jalan, sudah belajar cari makan sendiri. Nah, berbeda dengan kita ini. Ya, di bayi manusia usia 0 sampai 1,5 tahun membutuhkan benar-benar perlindungan, ya, membutuhkan benar-benar apakah dia didukung atau tidak dengan lingkungannya. Kenapa? Banyak perubahan yang dia lihat di usia ini, banyak perubahan yang dia rasakan. Kenapa? Selama 9 bulan dia, ya 9 bulan dia berada di dalam rahim ibu, di dalam perut ibunya 9 bulan. Ia tinggal di lingkungan yang apa? Aman. Ya, aman sekali, gelap dan hangat, ya. Hangat itu di air ketuban ibu yang di dalam rahim ibu itu sangat hangat. Ya, menurut penelitian itu suhunya persis 37 derajat Celcius ya. Itu suhu orang sehat ya, suhu orang normal 37 derajat Celcius. Hangat sekali di situ. Ya, aman, gelap, ya nggak ada ribut, kalau ya nggak ada ribut-ribut. Kalaupun goncangan dia tetap aman, nggak, karena tidak ada gesekan yang keras karena terlindungi oleh air ketuban yang di dalam ya. Dia nggak butuh pakaian, nggak butuh popok, nggak butuh selimut bayi. Ia menghabiskan waktunya untuk apa? Meringkuk terus, meringkuk ya, meringkuk tidur terus ya, 9 bulan tidur terus. Dan apa ya, sehari-hari yang dia dengar itu apa? Yang dia dengar adalah irama denyut jantung ibunya. Dup, 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 dup. Nah, makanya dikatakan ya, kalau dikatakan emosi anak itu sudah terpengaruh sejak di dalam kandungan ibunya, itu makanya istri atau ibu yang dalam hamil misalnya, hamil dia hidup dalam ketakutan, misalnya dimarahin suami atau suaminya galak, itu denyut jantungnya dup dup dup. Nah, itu mempengaruhi juga kepada emosi si anak ketika di dalam rahim. Yaitu makanya anak-anak yang dilahirkan ketika di dalam kandungan ibunya itu dia mengalami pengalaman-pengalaman yang traumatis, pengalaman yang negatif, itu cenderung waktu lahirnya pun ya tidak jauh dari apa yang dia alami di dalam perutnya. Biasanya pencemas, mudah marah, atau penakut, atau bahkan sebaliknya garang gitu ya. Tapi yang tidur dengan irama jantung yang teratur ya, dep 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 dep. Nah, itu ibarat suara musik yang menghipnosis si anak itu sehingga dia tidur pulas. Itu yang membuat dia nyaman. Tapi pas lahir semua berubah. Semua berubah. Ia berada di lingkungan yang baru dan asing. Itu makanya begitu anak lahir, keluar dari rahim ibunya, nangis dia langsung. Karena apa? Berubah ini semua ya. Berubah, situasinya berubah. Ya, hangatnya beda, lalu tidak ada lagi cairan yang membungkus dia itu, ya berada di lingkungan yang baru, benar-benar baru. Lalu ia harus beradaptasi, menyesuaikan diri dengan apa? Ada suara baru, suara dokternya didengar, suara perawat, ambil ini. Apalagi kalau dokternya pencemas misalnya, tolong ambil gunting, ambil ini. Itu mempengaruhi ini irama-irama yang tidak pernah didengar di dalam rahimnya, karena sebelumnya yang dia dengar adalah iramanya, ritmenya teratur ya, ritmenya teratur, waktunya juga konstan. Nah, ini sekarang ada suara baru ya. Dia tidak nyaman dengan yang asing ya. Dia tidak nyaman dengan orang-orang baru. Posisi tidur juga berbeda. Tadinya meringkuk, sekarang harus tidur lurus ya kan? Kan tadinya meringkuk, sekarang apa? Diikat popok ya. Hal ini baru bagi dia sama sekali ya. Waktu dia terbangun, dia cenderung nangis ya. Dengan alasan apa? Macam-macam. Ada alasan haus, ya, ada gerah gitu ya. Gerah di bedong kalau istilah di Jawa ya, di bedong dengan kain. Ya menurut kita biar dia hangat, ternyata dia gerah gitu ya. Dia gerah. Lalu dia ketakutan karena apa? Dia di bedong kayak nggak ada yang nempel ke dia, itu hanya kain. Beda rasanya dengan cairan yang sebelumnya.
dia merasa sepi, nggak ada detak jantung yang mengikuti, yang menemani dia selama 9 bulan itu. Waktu bayi menangis itu adalah pertanda bahwa dia butuh dukungan dari lingkungannya ya. Sehingga apa? Ketika disentuh, ketika digendong, bagi bayi itu dianggap ya, dipersepsi sebagai apa? Sebagai dukungan, ada yang nemanin aku ternyata di sini. Ya, ada yang menghangatkan. Sama seperti pengalaman saya waktu dulu 9 bulan di dalam rahim ibu. Kira-kira seperti itu, dia merasa tidak sendiri ya ketika dia mengalami sentuhan dengan orang tuanya atau dengan yang merawatnya. Kalau dia dapat dukungan yang positif di usia ini, kata Erik Erikson, maka akan muncul trust, rasa percaya kepada lingkungannya bahwa dia merasa nyaman, dia tinggal di lingkungan yang penuh dengan orang-orang yang sayang kepada dia, yang memberikan perlindungan kepada dia, yang memberikan dukungan kepada dia. Dia cenderung dapat mempersepsi apa? Secara positif orang di sekitarnya. Artinya apa? Dia bisa berinteraksi dengan orang lain secara sehat. Dia nggak perlu harus curiga, nggak perlu harus terlalu takut. Ya, nggak perlu harus menaruh kebencian, ya, nggak perlu. Tetapi dia bisa membangun hubungan yang baik, membangun komunikasi yang baik, karena di usia-usia yang sangat kritikal, di usia 0 sampai 1,5 tahun itu, dia bisa mendapat mendapat dukungan yang positif. Dewasanya kelak, dia pun punya pandangan positif. Jadi kalau dia misalnya dia orang kerja di perusahaan manapun dia, misalnya dia bisa melihat hal-hal yang positif di sini. Tapi kalau ya katakan dia tinggal di keluarganya pun dia bisa positif, punya hubungan baik, komunikasi yang baik dengan orang tua, dengan kakaknya, dengan adiknya, gitu ya. Kalau punya teman-teman juga seperti itu, nggak perlu harus paranoid ya, harus curiga, nggak perlu merasa terisolasi, harus menyendiri terus gitu ya, harus menyendiri, mengasingkan diri, nggak nyaman ketika berada di tengah keramaian, nggak seperti itu. Karena apa? Dia sudah terbiasa dibangun hubungan yang positif. Ya, kalau membangun hubungan dengan lawan jenis juga cenderung nggak banyak masalah, ya, nggak banyak masalah. Ya, sampai bersuami istri juga dia cenderung nggak banyak masalah. Tapi anak-anak yang ketika di usia kritikal seperti ini merasa tidak mendapatkan trust gitu ya, nangis dibiarkan, ditinggal seperti itu, dia cenderung kurang percaya sama orang lain, mudah curiga ya, mudah tersinggung gitu ya. Itulah kira-kira ya, itulah prediksi secara psikologisnya apa yang terjadi jika anak itu mendapatkan hal yang baik. Tapi kalau tidak diberi tidak diberi dukungan yang positif oleh lingkungan, dia cenderung distrust dengan lingkungan sekitar, banyak curiganya ya, merasa kurang diperhatikan ya. Ini banyak orang cari perhatian ya, kurang, kayaknya harus disapa, harus ditanya udah makan belum, udah ini belum gitu. Kalau nggak lupa sedikit pasangannya nanya, kamu kok nggak nanya aku sih, ya itu ya. Ini tidak nyaman dengan orang baru gitu ya, tidak nyaman. Nah ternyata ini perilaku ini sangat banyak ditentukan ketika kita masih usia bayi, di usia 0 sampai 1,5 tahun. Dia juga akan kesulitan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Bolak-balik putus, selalu saja orang lain lawan jenisnya itu dianggap yang salah. Kerja di perusahaan manapun selalu saja dia nggak cocok sama atasan, nggak cocok sama rekan kerja, karena merasa nggak aman terus ya. Diproyeksikan orang-orang ya akan dapat orang-orang ini selalu bawaannya curigaan ya, tidak kooperatif, tidak bisa kerjasama. Karena apa? Karena merasa tidak diterima oleh lingkungannya. Hidup ini sepertinya persaingan gitu ya. Hidup ini sepertinya urus diri sendiri gitu ya. Itu yang disampaikan oleh teori Erik Erikson. Pertanyaan sekarang, bahaya nggak sih kalau ini bilang itu hati-hati, anak nanti bau tangan, bahaya nggak sih? Bau tangan adalah proses pembentukan trust. Apa itu trust tadi? Yaitu rasa percaya anak kepada lingkungannya. Jadi ya, kenyamanan yang diberikan orang yang terdekatnya melalui gendongan tadi itu yang kita persepsikan, kita orang timur mengatakan bau tangan, karena kalau nggak kena tangan nggak tidur, itu sama sekali bukanlah membuat anak itu manja. Tapi justru sama sekali itu membuat anak itu positif
ya positif, mempunyai pandangan positif dengan konsep dirinya nanti, bahwa dimanapun dia berada, dia yakin bahwa dia punya pandangan positif, dia bisa berperan dengan positif. Jadi ya, ini justru momen yang sangat berharga ini Bapak Ibu ya. Biasanya kalau di parenting ya Bunda ya, para bunda sekalian, ini momen yang berharga untuk anak kita, untuk saat yang tepat pembentukan emosi positif. Ya, inilah momen yang sangat berharga. Dimulai dari siapa? Dari orang terdekatnya. Ya, dimulai dari orang terdekatnya. Ya, jadi bisa saja kenapa kelak usia di dewasanya ada anak yang nggak dekat hubungannya sama ibunya gitu ya. Kalau ditelusuri ternyata bisa saja dulu ibunya mungkin berpikiran, oh ini jangan dibiasakan digendong, ya nanti manja, gitu ya. Tapi berbeda dengan anak-anak yang lahir dari lingkungan yang positif, yang ketika dia nangis, orang dewasa sekitar langsung peka apa kebutuhannya. Tapi ada yang bilang, nangis gitu aja kok langsung heboh semua. Karena nangis itu adalah komunikasinya si anak kan. Berarti ada sesuatu yang nggak nyaman di situ. Dia belum tahu mau ngomong apa. Dia hanya bisa sampaikan lewat tangisan. Ya di usia 0 sampai 1,5 tahun masih aba-aba nangis sisanya kan. Setelah itu baru mulai belajar bicara. Nah, apapun dia ya lapar, keringat, pipis, sakit perut, pusing, panas, semua lewat tangisan. Tapi ada anggapan nggak usah diinin, ya biasa itu nangis biasa. Oh bukan, pasti ada sesuatu. Nah, ketika kita datang menyentuh dia, ya ini yang disebut bawa tangan. Ketika datang kita menyentuh dia, dia mulai tenang. Ya, dia mulai tenang. Kenapa? Dia trust, mulai nyaman. Oh, ada yang memperhatikan saya. Itu ya. Nah, bagaimana supaya bayi ini bisa merasa nyaman? Ya, bagaimana bayi supaya merasa nyaman? Ada beberapa cara. Pertama, menggendong dalam ritme gerakan rahim. Ya, menggendong dalam ritme gerakan rahim. Ketika di dalam rahim, dia terbiasa merasakan goyangan ketika ibunya bergerak. Ya, ketika ibunya jalan, kita perhatikan ya, rata-rata gerakannya ibu hamil kan sama itu ya. Rata-rata gerakan ibu hamil sama ya gerakan. Jadi ritme jalannya juga relatif sama ya ibu hamil. Nah, goncangan-goncangan yang dia rasakan 9 bulan itu adalah irama yang sangat familiar di telinga dia. Jadi kita bisa menggendong dengan orang seperti gerakan di rahim yang goyang kiri, goyang kanan jalan. Setelah lahir ia ditidurkan dan dia kehilangan gerakan yang dulu biasa dia rasakan. Nah, jadi perlu ketika kita gendong, coba lakukan gerakan yang halus, goyang ke kiri, goyang ke kanan, ya, seperti orang menari. Jangan seperti orang nge-rap ya. Ini yang seperti menari tradisional ya, halus. Sekali-sekali lakukan gerakan ke atas, ke bawah secara hati-hati. Hati-hati ya, karena nanti otak bayi itu belum sempurna terlindung, jadi agak kocak sedikit, jangan biasa dilempar-lempar. Ya, gerakan ke atas, ke bawah pelan-pelan. Dengan gerakan ini si bayi akan merasa lebih nyaman. Itu yang pertama. Kedua, digendong sambil mendengarkan suara atau ritme. Ya, memperdengarkan bayi kepada suara yang ritmik. Ya, ritmik itu ada ritme yang teratur ya, seperti misalnya dengarkan musik-musik lembut, suara instrumen ya yang berupa deburan ombak atau angin ya, dikombinasikan dengan yang tadi gerakan menggendong rahim kiri kanan, pelan sekali-sekali atas ke bawah secara halus sambil dengarkan musik. Yang ketiga, variasi posisi gendong. Perhatikan baik-baik mengenai posisi gendong ya. Bisa dilakukan bervariasi. Sekali-sekali gendong dalam posisi tengkurap kayak bayi harimau tidur seperti yang digambar saya buat ya, kayak harimau tidur di dahan pohon itu ya, buat seperti itu. Sekali-sekali gendong dalam posisi tengkurap. Kenapa? Karena dia juga cukup lama itu kan. Sekali-sekali dia kan memang muter di dalam rahim ibu. Dia sering dalam posisi tengkurap. Nah, supaya dia merasakan posisi itu ya, yang berapa bulan dia rasakan ya. Cara lain, dekat ke arah bawah dada ya, mendekati posisi jantung. Kenapa? Sehingga dia bisa nostalgia nih dengan suara detak jantung ya. Itu makanya cenderung orang menggendong ya, menggendong kepalanya itu kan di tangan kiri si ibu atau si ayah yang menggendong. Ya, supaya apa? Ya, jantung kita kan agak di kiri. Supaya dia dekat dengan suara detakan jantung kita, di mana ketika dia bertemu mendengar itu dia teringat ya, dia teringat dengan 9 bulan di dalam rahim itu. Dep, dep,
Nah, dia rindu sama ritme itu ya, dia rindu sama ritme itu. Ritme tadi itu seperti alunan musik bagi dia yang membuat si baby kita itu tidur. Coba gendong ke sebelah kanan, berbeda nyamannya dia, berbeda nyamannya dibanding dengan digendong ke sebelah kiri. Yang keempat, menyusui. Menyusui salah satu cara apa? Menenangkan dan membuat nyaman si bayi. Tentu yang terbaik kalau bisa punya momen-momen khusus menyusui dengan ASI. Karena apa? Baik untuk kesehatan si bayi, baik juga untuk kesehatan sang ibu. Menyusui itu bukan sekedar hanya kita memberi makan, ya, melengkapi nutrisinya, bukan. Tapi ada proses transfer kepastian, ya, perasaan kepastian dan perlindungan dari sang ibu. Kenapa dikatakan begitu? Ketika dia haus, lapar, ya, langsung ada yang mensuplai. Jadi dia merasakan ada kepastian bahwa ada yang memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi ada trust terhadap orang dewasa yang di sekitarnya, yaitu terutama orang tua yang membimbing dia. Dan menyusui itu sangat baik karena apa? Karena ada kontak skin to skin, ya, kulit dengan kulit. Ya, itu sangat positif. Ya, skin to skin itu sangat positif. Di berikutnya juga ada masalah kontak skin to skin, terutama pada saat apa? Memandikan bayi. Ya, kontak skin to skin, ya, kulit bersentuhan dengan kulit itu. Makanya para ibu sebaiknya waktu mandiin bayi itu ibunya yang mandiin atau ayahnya. Kalau bisa jangan ke si mbak atau ke si asisten rumah tangga. Ya, sekali-sekali oma, nenek, eyang putri bolehlah, ya, atau pungboru bolehlah. Ya, sekali-sekali supaya ada juga kedekatan dengan neneknya, ya. Tapi yang terbaik harusnya itu kontak skin to skin itu dari si ibu atau dari si ayah, supaya dia terbiasa, ya, terbiasa dengan kehangatan perasaan yang diberikan oleh orang terdekatnya. Kontak skin to skin itu sangat baik, ya, waktu memandikan bayi, karena saat itu apa? Saat itu adalah saat yang tepat menularkan namanya hormon oksitosin, ya. Hormon oksitosin ini adalah hormon yang berfungsi untuk meningkatkan rasa bahagia ke si bayi. Sentuhan lembut dari ibu tadi itu ketika memandikan dipersepsi oleh anak itu sebagai pesan kedekatan, ya, pesan kedekatan. Ya, kayak tadi menyusui, lihat menyusui, walaupun dikatakan memang yang wajib 6 bulan, lalu ada sampai 1 tahun. Coba tapi perhatikan anak-anak yang menyusui lebih lama itu biasanya kedekatannya kelak dewasa pun kedekatannya dengan ibunya itu berbeda dengan anak yang kurang waktu di dalam menyusui dengan ASI, ya. Nah, sekarang kontak skin to skin itu juga sangat baik. Lalu yang kelima adalah menggendong pakai gendongan, ya. Ini kebetulan role modelnya adalah saya. Ini bukan dilakukan secara skenario, ini memang kebiasaan saya dulu ke anak-anak saya ketika baby, ya. Ada cara lain, ya, yaitu memakai gendongan, biasanya terbuat dari kain. Pilih kain yang lembut, ya, jangan yang bikin keringat. Dibungkus kain gendongan, kan itu kan posisinya agak melengkung gitu badannya, ya, meringkuk, apalagi digoyang-goyang, ya, digoyang-goyang, diayun-ayun. Kalau di zaman tradisional dulu itu kan ada gendongan kain yang digantung gitu, ya, di rumah pakai pengkas gitu, pakai tarik-tarik, digoyang-goyang, itu baby langsung tidur itu. Kalau anak-anak sekarang masuk mobil dulu, digoyang, begitu goyang mobilnya langsung tidur. Nah, tapi efek yang baik, yang lebih bagus kenapa digendong? Karena ada sentuhan. Ya, ada sentuhan, ada detak jantung yang didengar si baby. Bayangkan lengkap sekali, ya. Kalau kita gendong pakai kain, ya, posisi meringkuk, lalu kita taruh ke arah dada kita mendengarkan denyut jantung kita, digoyang pakai gerakan ritmik yang gendong kiri, kanan secara halus, atas, bawah. Nah, itu sangat baik untuk menciptakan kenyamanan dan rasa percaya bagi si bayi kita sehingga dia tidur. Lalu jangan bilang nanti tidur terus dia manja, ya, memang tugasnya anak kecil tidur, belum mengenal bekerja saat itu, ya. Lalu yang ketujuh adalah yang cara berikut adalah tidur bersama, ya. Tidur bersama dengan anak, tapi pastikan ada yang kita sentuh bagian tubuhnya. Jadi misalnya kita taruh di sini, di bahu depan, ya, bahu depan, atau mungkin di lengan tangan yang bawah, lengan bawah. Ya, kita tidur di situ. Atau ya, kalau saya biasa anak-anak saya pegang paling enggak jarinya atau tangannya itu, ya, saya pegang gitu. Ya, itu akan membuat anak-anak tidur lebih nyaman dan nyenyak. Kalau bayi terbangun, si ibu pun lebih mudah memberikan ASI gitu, ya.
Lalu kehangatan ya akan dirasakan bayi waktu tidur bersama dengan orang tua ya, bersama dengan orang tua ketika si ibu bisa menyentuh salah satu bagian tubuh bayi itu. Sehingga dalam keadaan tidur pun ya ada pesan kenyamanan. Anak saya sekarang yang ketiga itu juga itu harus nyentuh. Kalau nggak nyentuh kita gampang bangun dia ya, gampang bangun. Ya ada rasa aman bagi dia kalau dia nyentuh kita gitu ya. Nah, begitu. Jadi ini salah satu cara yang baik bagaimana ya namanya tangan kita ini boleh bersentuhan. Jadi itu sangat sangat baik kita lakukan kepada anak kita supaya anak kita ini terbiasa membangun trust. Oke, kesimpulan bagi kita ya. Menggendong bayi di usia awal-awal tahun tadi 0 sampai 1,5 tahun itu adalah hal yang sangat baik. Kalau ada yang melarang, jangan gendong, jangan dibiasakan digendong, nanti manja, nggak bisa ngapa-ngapain kamu. Cuekin aja, ya, cuekin aja. Nggak usah digubris, cuekin saja, ya. Kenapa? Gendong saja semampu kita, ya gendong saja semampu kita. Ibu dan ayah juga, ya ini ayah juga perlulah bergantian, ya menggendong supaya nanti kelekatan anak itu bukan hanya kasih ibunya, tapi juga ke ayahnya ya. Jadi ada merasakan kedekatan yang berimbang. Jadi jangan takut ya, jangan takut Bapak Ibu untuk menggendong anak kita. Bagi para orang tua pemula dan calon orang tua, kalau kita mau ada hubungan kedekatan trust yang positif antara kita dengan anak kita, usia 0 sampai 1,5 tahun adalah masa yang paling tepat untuk membangun rasa percaya itu. Teruskan aja, support ya sampai dia bau tangan. Jadi ini teorinya sebaliknya. Kalau orang bilang jangan, ini orang-orang tua dulu kan bilang jangan nanti bau tangan. Justru sebaliknya. Teruskan gendong sampai dia bau tangan, sampai dia memang benar-benar nyamannya itu dengan kita. Ya, nyamannya dengan kita. Dia sangat dekat dengan kita sebagai orang tua. Nah, diharapkan nanti emosinya, kedekatannya juga sangat baik dengan orang tua ya. Kita juga gampang memberi masukan, dia juga cenderung mudah patuh kepada kita, kepada hal-hal yang baik. Teruskan saja ya, sampai dia bau tangan. Bau tangan, kalau anak sampai bau tangan, nggak ada yang salah di situ. Kalau anak sampai bau tangan, berarti kita berhasil membuat anak kita itu nyaman dengan kita. Ya, berarti berhasil kita. Tapi kalau anak nggak bau tangan, itu anak kurang perhatian. Ya, kalau anak sampai bau tangan, kalau nggak tangan kita yang menggendong dia nggak tidur, senang. Ya, berbahagialah. Karena apa? Kedekatan emosinya itu sangat baik dengan kita. Jadi nggak usah takut. Dan keluarga yang kuat selalu dimulai dari pendidikan anak yang tepat. Dimulai dari usia 0 sampai 1,5 tahun itu dimulai, bangunlah kedekatan dengan anak kita. Saya kira seperti itu yang boleh saya sampaikan, pembahasan sederhana kepada kita pemirsa dimanapun saudara berada. Ya, kita boleh mungkin berbincang-bincang, berdiskusi melalui beberapa tanya jawab jika ada yang sudah jika ada yang muncul menjadi pertanyaan bagi para pemirsa dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Baik pemirsa dimanapun saudara berada, kita senang sekali sudah mendengarkan satu pembahasan yang luar biasa, berbincang santai tentang rumah tangga dan manajemen, dan saya pun sangat senang sekali pengalaman dari saudara Elvin memiliki 3 orang anak, dan tentunya ini menjadi satu inspirasi bagi kita semuanya. Saya juga memiliki 3 orang anak. Nah, saat ini kita akan buka pertanyaan bila mana ada Bapak dan Ibu, Bunda, Ayah, Bunda yang akan mengajukan pertanyaan bisa disampaikan kepada kami. Nanti kita akan teruskan kepada narasumber. Kami persilahkan. Iya, baik Pak Fajar, ini ada satu pertanyaan. Dari mulai umur berapa seorang anak bisa dilatih untuk tidur terpisah dari orang tua? Wah, pertanyaan bagus sekali. Dari usia berapa ya seorang anak bisa tidur terpisah dari orang tuanya? Silakan, Saudara Elvin. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba sedikit sampaikan. Ini kemandirian seorang anak itu dimulai di usia 1,5 sampai 3 atau 3,5 tahun.
Jadi otonomi, kemandirian itu ya kita bangun di situ. Jadi sebenarnya membuat tidur terpisah itu bukan tidak lain tidak bukan adalah untuk melatih kemandirian. Nah, usia berapa? Kalau menurut Erik Erikson ini membangun otonomi itu adalah di usia 1,5 sampai 3 atau 3,5 tahun ini. Ya, di usia segitu kita sudah bisa mulai. Ya, mulailah dari 1,5 tahunan udah bisa mulai tidur terpisah. Hanya memang kadang-kala faktor budaya itu banyak mempengaruhi. Kalau di faktor kalau budaya orang Eropa itu memang mereka terbiasa dari baby sudah dibuat tidur sendiri, ya kamar sendiri gitu ya. Nah, kadang kalau kita kan orang Indonesia kan lebih senang ngumpul-ngumpul, istilah orang Jawa kuruntelan ya, kuruntelan, ngumpul satu ruang walaupun dia punya kamar lain suka kuruntelan. Tapi kalau ditanya usia berapa sebaiknya di usia seperti ini ya. Saya kira ke situ. Ya, terima kasih. Pak Pendeta, apakah masih ada pertanyaan yang disampaikan oleh pemirsa? Sepertinya belum ada, Pak Fajar. Dari Facebook ataupun dari YouTube? Belum ada sepertinya. Baik, jika belum ada sambil menunggu, jadi kita coba berbincang santai, ya ngobrol santai sambil menarik beberapa ringkasan. Jadi anggapan-anggapan selama ini yang mengatakan bau tangan itu bahaya, nggak baik, nanti bikin orang tua bikin manja, sebenarnya bukan. Itu hanya karena kalau bau tangan kan orang tuanya nggak bisa ngapa-ngapain, sebenarnya gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kerja, harus nungguin terus. Sebenarnya ke situ, jadi alasan dibelokin, jadi dibilang, oh itu nanti jadi manja, kalau nggak tidur, kalau nggak digendong, nggak kena tangan, nggak tidur-tidur. Terus nanti nggak beres nanti kerjaan di rumah. Sebenarnya ke situ ya. Jadi kepada kita semua ya tidak ada istilah terlambat ya, bukan berarti yang sudah tua atau apa. Nah, mari kita yang mungkin tidak ada rencana punya anak lagi nanti ke anak cucu kita mungkin kalau anak kita nanti menikah, dia punya pasangan, boleh disampaikan bahwa mulai dari sekarang justru sebaiknya berikan perhatian sebanyak-banyaknya melalui menggendong. Kalau bisa ya, kalau memang punya waktu sangat banyak adalah ada waktu skin to skin contact ya, itu sebaiknya ya lakukan ya daripada membuat anak itu kayak kurang perhatian, nangis nggak ada yang memperhatikan, nangis berapa menit, wah gitu nggak ada langsung bantuan datang, nangis dia mulai merasa ini saya sendiri nggak ada yang perhatikan gitu ya. Jangan kita pikir itu anak nggak bisa ngomong, jangan kita pikir dia nggak punya emosi kan, karena emosi itu kan sudah terbentuk begitu terjadi pembuahan sel telur dengan sel sperma, itu sudah emosi orang tua itu sudah menular kepada si anaknya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi nggak usah ragu-ragu ya kepada para orang tua muda yang mungkin juga ibu-ibu yang sedang hamil sekarang atau mungkin yang sedang berencana mempunyai anak lagi, ingat baik-baik, nggak usah khawatir. Ya, gunakan waktu sebanyak-banyak sampai anak itu bau tangan kita. Kalau sampai bau tangannya sama si mbak nanti, ya dia lebih sayang sama si mbak, ya lebih sayang sama si mbak nanti. Ya, kalau sampai bau tangan neneknya, ya, jadi nanti yang dia dengar hanya neneknya, ibunya ngomong apa, kasih nasihat apa nggak dengar, kasihan. Jadi nggak apa-apa, neneknya tetap boleh merawat, tapi tetap yang orang yang harus paling dekat dengan dia adalah orang tuanya dulu. Itu Mas Fajar mungkin. Siapa tahu ada pertanyaan lagi. Baik, terima kasih Saudara Elvin. Belum ada pertanyaan yang masuk lagi di Zoom, baik melalui Facebook maupun YouTube. Kalau dari studio Good News Ministry, apakah ada lagi tambahan? Sepertinya belum ada untuk saat ini. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan ya, memang budaya kalau di Barat mereka sudah diajarkan untuk dipisah begitu ya. Mereka punya kamar sendiri, sementara di Indonesia dianjurkan mereka kumpul bersama-sama begitu ya.
Apakah itu nanti juga akan mempengaruhi ya? Nanti akan mempengaruhi sikap mereka dewasa? Mereka akan lebih cepat mandiri antara anak yang dilahirkan di dunia barat maupun anak yang dilahirkan di mana? Di Indonesia, di negara-negara timur gitu ya. Apakah dari sisi mentalitas dalam pekerjaan, apakah mereka akan jauh lebih unggul dengan sejak dini mereka sudah dipisahkan, lebih mandiri sendiri? Kira-kira bagaimana, Saudara Elvin? Yang pasti pengaruh kepada kemandirian ya, kemandirian sama keberanian mengambil keputusan. Itu pasti berbeda itu ya. Kalau kita secara umum, saya tidak mengatakan bahwa budaya kita lebih buruk ya, tapi kita hanya menganalisa apa adanya gitu. Kalau kita kadang sampai mahasiswa pun untuk belikan baju, belikan sepatu pun harus campur tangan orang tua gitu kan, sehingga ambil keputusan apa sulit. Itu saya pernah mendapat sindiran halus dari seorang atasan saya, kebetulan dia orang Amerika. Dia bilang gini, saya heran sama orang Indonesia gitu ya. Waktu herannya begini, ada orang dia ngelamar kerja, lalu kita tanya, Anda kapan bisa bergabung? Lalu dia bilang, saya nanti saya akan kabari, saya akan diskusi dulu dengan orang tua saya. Loh, gimana? Dia bilang, sudah sarjana untuk memutuskan bekerja kok masih harus tanya-tanya dulu orang tua, ya? Sudah sarjana kok seperti itu. Itu saya kira sindiran yang sangat bermakna ya. Memang ada benarnya. Kan yang melamar kan dia, atau bukan orang tuanya, atau kan gitu. Yang melamar kan dia, kan bukan orang tuanya. Kenapa? Sudah katakan kita mau terima dia, kok dia masih tanya lagi orang tuanya? Hormat sih boleh hormat, tapi apa iya nggak bisa memutuskan? Nah, bisa jadi ya ada pengaruh-pengaruh memang waktu masa kecil ya, terutama 5 tahun pertama itu ya, kalau dari psikoanalisa namanya 5 tahun pertama itu sangat menentukan siapa orang itu kelak ya. Jadi kalau kayak tadi, kalau di fase trust and distrust itu, di fase otonomi tadi itu juga gagal, itu akan mempengaruhi krisis yang dihadapi selanjutnya. Itu kira-kira Saudara Fajar. Oke, terima kasih. Baik, kita sudah melewati 45 menit ya, Pak Brita. Apakah ada tambahan lagi untuk pertanyaan yang diajukan? Sepertinya tidak ada. Oke. Baik, kita akan akhiri perbincangan kita ya. Kita akan akhiri perbincangan santai kita tentang rumah tangga dan manajemen. Kita ucapkan terima kasih kepada Saudara Elvin Tobing sebagai narasumber yang expert di bidangnya. Terima kasih Saudara Elvin. Dan minggu depan kita akan berjumpa kembali setiap hari Senin ya, pukul 19 sampai dengan pukul 20. Baik, waktu berikutnya kami berikan kembali kepada studio Good News Ministry. Kami persilahkan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pak Fajar, dan terima kasih pembahasan yang sangat indah dan sangat bermanfaat yang telah disampaikan oleh Bapak Elvin Tobing. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi para pemirsa semua dan juga bagi kita semua. Dan untuk mengakhiri akan pertemuan kita pada malam hari ini, kami mohon Bapak Elvin Tobing untuk pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih waktu yang sangat baik ini kami gunakan untuk berbincang mengenai persiapan di dalam mendidik karakter anak-anak kami, dimulai dari sejak lahir hingga di usia 1,5 tahun pertama Tuhan. Biarlah kami para orang tua Engkau memberikan hikmat bijaksana di dalam mendidik anak kami, dimulai dari memberikan rasa perlindungan dan kenyamanan kepada anak kami, sehingga muncul perasaan percaya yang positif terhadap lingkungan sekitarnya Tuhan. Biarlah anak-anak yang Engkau percayakan di keluarga-keluarga para pemirsa dimanapun berada, Engkau berkati mereka semua Tuhan, menjadi anak-anak terang yang membawa kebesaran nama Tuhan dimanapun berada, sehingga kami orang tuanya pun
boleh merasakan kebanggaan itu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Biarlah kiranya juga Tuhan memberkati bagi keluarga-keluarga yang menginginkan kehadiran tangisan bayi di dalam rumahnya, agar jamahan tangan Tuhan ke dalam rahim dan buah kandungan masing-masing suami atau istri, agar mereka boleh mendapatkan kehadiran anak yang mereka cita-citakan, dan Engkau pun memberikan hikmat bijaksana di dalam mendidiknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon ampun kami dari pelanggaran dan dosa yang kami perbuat, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Elvin Tobing untuk waktunya pada malam hari ini, dan juga Bapak Fajar untuk memandu akan acara kita pada malam hari ini. Dan demikianlah para pemirsa Good News, perjumpaan kita pada malam hari ini, perbincangan kita. Sampai jumpa pada minggu depan di jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat dalam program acara Bincang Santai topik rumah tangga dan manajemen. Saya Ariel Kurnedi dari Good News Streaming TV Studio yang berlokasi di Jalan Kertanegara nomor 21 Jember, serta Bapak Fajar dan Bapak Elvin Tobing mengucapkan selamat malam. Sampai bertemu pada episode-episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Thank you Ariel.